yang tidak berangkat. Baik, kita doakan supaya besok segera sembuh, segera dapat bergabung dengan kita lagi untuk sekolah. Lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita menyanyikan lagu. Lagunya apa? Lagunya adalah Tarian nyanyi bersama ya. Indonesia negeri yang amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa hidup. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melanggar menghiungi pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau, Kadinda bermain, tanah airku Indonesia. Supaya kita lebih mendalami makna pada materi pada pagi hari ini. Apa sih makna yang terkandung dalam syair lagu yang barusan dinyanyikan? Ada gambarnya, visual. Visualnya tentang apa? Keindahan alam. Oh guys, keindahan alam dan kekayaan. Nah, sumber daya alam itu ya maknanya. Ternyata Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan juga keragaman apa ya? Keragaman budaya. Terus apakah ada lagi makna yang terkandung dalam syair lagu yang barusan dinyanyikan selain kekayaan sumber daya alam? Keindahan pulau Indonesia. Jadi kalau kalian tadi melihat visual dari video klip tersebut, sangat indah ya pemandangannya, bagus sekali ya, bagus pencitraan. Nah, kalau kita melihat kekayaan Indonesia itu ternyata berbanding terbalik ya dengan keadaan masyarakat kita saat ini. Ternyata ada beberapa barang-barang kebutuhan yang sulit untuk didapatkan di masyarakat saat ini. Siapa yang sudah pernah diputus orang tua untuk membeli gas? Yang belum berarti belum pernah belanja ya. Semuanya sudah pernah ya. Pernah nggak mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas? Di warung si A gasnya, di warung B, di warung C. Terus kalau tidak mendapatkan gas bagaimana? Pertama gas, yang kedua saat ini minyak ya, minyak bumi ya, bahan baku pembuatan gas itu, gas BBM itu salah satu seperti yang dicontohkan sih. Ketelit, minyak bumi ya ketelit. Minyak bumi dapat diperbarui enggak? Enggak. Kalaupun dapat itu membutuhkan waktu yang menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nanti setelah melakukan kegiatan belajar mengajar ini, harapannya adalah kalian dapat apa? Nah, yang pertama, kalian dapat menyusun definisi kelangkaan
menggunakan kata-kata sendiri. Kalau definisi kelangkaan sulit apa enggak? Enggak ya. Kelangkaan adalah kecil ya. Kan punya handphone. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan macam-macam kebutuhan manusia dengan baik. Macam-macam kebutuhan manusia itu apa saja? Ya. Kemudian melalui eksplorasi kalian dapat menelaah konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini. Mari anak-anak kita memperdalam lagi dengan mengamati dengan apa yang di belakang. Dengan ya. Oke. Itu artinya misalnya waktu dan keluar. Lalu faktor apa saja yang menjadi masalah? Satu, terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pengawas kebutuhan. Kita lanjut sekarang. Videonya sudah disimak? Sudah ya? Sudah. Apakah mau diulang lagi? Diulang lagi? Kenapa? Cepat banget. Nah, kita mengulangnya lewat tanya jawab. Apa saja masalah kelangkaan yang ada di sekitar kita saat ini? Ya, baca sebentar ya. Apa sih Halita? Sumber daya manusia apa sumber daya alam? Sumber daya alam, sumber daya manusia. Oke, bagus Fel. Apalagi? Sumber daya pengusahaan. Loh, kok si Chris terus? Kok main terus? Yang lain? Apa? Masalah kelangkaan yang ada di sekitar kita. Banyak toh masalah kelangkaan itu. Ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan tenaga, kelangkaan sumber daya, kelangkaan manusia. Itu termasuk kelangkaan sumber daya manusia. Oke. Terus apa lagi? Kebutuhan. Apa tadi kan? Nah, modal, karena modal itu menjadi salah satu kebutuhan penting yang akan digunakan oleh para pelaku usaha, para pengusaha, para produsen. Kalau tidak memiliki modal maka dia tidak bisa melanjutkan. Nah, kalau kita eksplor lebih dalam lagi, apa penyebab terjadinya kelangkaan yang ada pada masyarakat? Citra, apa Tra? Jumlah apanya ya? Jumlah barang-barang. Nah, yang dibutuhkan terbatas. Pinter nyimak video sambil bertanya, Pak, kok kelangkaan itu apakah bisa diselesaikan permasalahan kelangkaan itu, Pak? Bisa enggak? Apakah masalah kelangkaan bisa diselesaikan? Kembali kepada diri kita. Kalau kita itu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan boros, maka kelangkaan itu akan terus terjadi, terus berlanjut. Tapi kalau kita memanfaatkan kebutuhan itu dengan bijaksana, dengan hemat, kita mau memperbaharui, misalnya nanti kalian akan masuk dalam kelompok, ya dah, kalian akan masuk dalam kelompok berdiskusi. Pak, kita sudah merancang meja jumlahnya berapa, maka nanti akan ini jadi kelompok ya.
aja Pak. Nah, nanti tak dibaca kelompok 1, 2, 3. Nah, nanti akan saya bacakan, akan saya bagi LKPD anak-anak. LKPD itu lembaga kerja peserta di dalam LKPD tersebut nanti kalian diajak untuk berdiskusi ya. Masing-masing kelompok LKPD-nya satu saja ya. Di LKPD itu nanti ada gambar. Contohnya ini. Wah, gambar ini itu untuk dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Itu kelompok 1 dan kelompok 2. Gambar ini untuk dikerjakan kelompok 3 dan terus gambar yang terakhir. Gambar ini akan dibahas oleh kelompok 5 dan 6. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Pak, disuruh ngapain itu Pak? Kok cuma gambar dua, kok enggak ada tulisannya Pak? Tulisannya cuma ada yang gambar. Nah, jadi nanti kalian mengamati gambar ini, coba diamati, kemudian kalian diskusi. Boleh melihat juga untuk referensi. Kemudian referensi apa? Referensi menjawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dari gambar ini. Silahkan dicermati kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Tulisannya bisa dibaca ya dari belakang ya. Silakan. Setelah mengetahui kelompoknya, anggotanya kalian langsung menuju ke kelompok 1, mejanya di meja sebelah sana. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hati-hati dulu ya. Boleh masuk tidak apa-apa. Masing-masing perwakilan kelompok boleh mengambil soal LKPD 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ditentukan. Oke, satu ya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah berdasarkan lomba tersebut, identifikasi hubungan antara kelangkaan berbagai kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, kelangkaan lowongan pekerjaan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk kelompok yang lain apakah sepakat dengan presentasi dari kelompok 1? Apakah punya sanggahan atau pertanyaan? Tidak ada? Sepakat ya? Oke, sepakat. Kita beri applause yang meriah untuk kelompok 1 karena Selamat pagi teman-teman Mbak Ignas. selamat. Hai semuanya, selamat pagi. Kami Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan dari KKP digital hari ini? Kelompok 1 tadi masalahnya tentang apa? Kelompok 1 dan 2 kelangkaan lowongan. Kelompok 3 dan 4 kasusnya tentang apa? Kelangkaan air. Sangat up to date ya dengan masalah saat ini ya. Kalau kalian lihat di televisi itu air bersih gampang apa susah? Sulit untuk dampaknya apa kira-kira? Kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Ada nggak yang menjawab tentang dampak kesehatan menjadi terganggu? Kalau kamu tidak mandi, gatal-gatal, bau gatal-gatal. Solusinya apa? Menghidupkan air, lebih banyak menanam penghijauan supaya kandungan apa itu akar-akar itu akan membantu apa? Menyimpan air sehingga tidak mudah kekeringan. Kemudian kelompok 4 dan 5 dan 6 tentang apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Menarik tidak? Menilai. Nah, untuk mengetahui seberapa kalian itu menguasai tentang materi, mari kita bersama-sama mengerjakan assessment. Kalau bahasa kalian tugas ya, tugas pemahaman. Silakan diambil handphonenya. Ini lihat ya. Langsung dikerjakan ya, jangan lupa identitasnya diisi. Ada yang kesulitan masuk ke link Google Form? Ya, si saya sudah bisa masuk ya. Langsung dikerjakan yang sudah bisa masuk ya. Kalau sudah selesai jawabannya jangan lupa diklik. Ke pertanyaan refleksi ya, silakan dibuka grup WA-nya. Saya akan meminta bantuan Mega ya Kak. Mega untuk mengirim link pertanyaan refleksi di Google Form. Nanti di-share di grup kelas 7A ya Kak ya. Kita lanjut dengan tugas di rumah ya, supaya kalian lebih menguasai tentang materi kelangkaan. Itu Pak Inas akan memberikan tugas di rumah. Ditulis ya, bisa ditulis. Ya, gampang ini. Carilah satu judul artikel tentang kelangkaan. Ya, nyarinya di mana? Terus dibaca, kemudian kalian membuat kesimpulan sederhana.
tentang faktor penyebab dan upaya untuk mengatasi. Nah, terus bandingkan dengan pendapat para ahli atau ekonom. Contohnya itu Badudu, Sultan, Richard Lipsey, ya kan. Kalau kelamaan lo kan punya apa? Punya asal tidak langsung dihapus atau punya diri saja. Kelihatan nggak tulisannya? Nanti bisa minta share tugasnya sama temennya. Untuk materi pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, dipersiapkan dulu materinya ya, baca-baca dulu ya. Oke. Baik anak-anak, materi kita. Ya, itu nanti dikumpulkan. Nah, LK-nya dikumpulkan ya sambil berpindah ke kelas 1 kita sekarang apa? Project. Nah, jangan lupa nanti sambil keluar LKPD-nya di